puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ireni pasi, to onoma, to Kyrio Yesus Kristo. Pada hari Minggu yang lalu, tanggal 29 atau 30 Januari, tolong dilihat lagi ya, minggu lalu yang pasti, hari Minggu malam, puji Tuhan berjumpa bersama Romo Yohanes, berjumpa dengan Metropolitan Photios, dan kami berbicara cukup banyak dan beliau sangat ramah, sangat baik terhadap kami, mendengarkan setiap apa yang kami sampaikan, dan kami bersyukur punya seorang metropolitan seperti beliau. Dan ketika metropolitan berbicara, ada satu pertanyaan yang beliau ajukan kepada saya. Dia mengatakan, Basilios, kamu tahu dalam bahasa Yunani, apa itu diabolos? Diabolos. Diabolos. Jadi satu ya, bukan dipisah. Kalau bahasa Indonesia, diabolos tuh lain ya ceritanya. Tapi ini dalam bahasa Yunani. Nah, saya menjawab beliau, diabolos itu iblis. Beliau mengatakan betul, secara umumnya dipahaminya begitu. Tapi diabolos sesungguhnya artinya bukan sebatas iblis. Beliau mengatakan diabolos itu adalah pribadi yang melakukan suatu pekerjaan yang dalam bahasa Yunani adalah diabalo. Diabalo atau diavalo. Artinya memecah belah. Jadi kalau kita sering dengar kata iblis itu dari bahasa Yunani diabolos, itu artinya pemecah belah. Nah, kata iblis sendiri yang kita sering dengar tiap hari, itu adalah bentuk kata serapan dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab al-iblis sendiri itu berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu diabolos. Jadi banyak sekali kata-kata bahasa Arab yang masih diserap dari bahasa Yunani. Contoh kata Injil. Kata Injil itu dari bahasa Abyssinia Wenjel. Wenjel itu dari bahasa Syria Evangelion. Nah, kalau ada Evangelion kita tahu itu dari mana? Bahasa Yunani, Evangelion. Nah, itu contoh aja. Nah, bahasan kita hari ini adalah tentang salah satu makhluk ciptaan Allah. Iblis itu makhluk ciptaan Allah. Dia tidak kekal, dia tercipta. Tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak seturut kehendak Allah, yaitu dia karya-karyanya semuanya adalah berpusat kepada memecah belah seseorang supaya orang itu tidak percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada Kristus. Iblis sejak permulaan manusia dijadikan, dia sudah memecah belah. Kok bisa kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian bagaimanakah dia hadir di Taman Eden, lalu dia menghasut Hawa, kemudian Hawa terkecoh, terperdaya dengan hasutan daripada si ular. Kemudian Adam pun ikut. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimanakah kerja iblis, yaitu memecah belah. Dia memecah belah hubungan manusia dengan Allah. Dengan cara apa? Caranya dia adalah memutarbalikkan kebenaran. Ketika Tuhan Allah memerintahkan kepada Adam supaya tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, yang terjadi dia memutarbalikkannya. Mengatakan sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang jahat dan tahu yang baik. Akhirnya manusia dengan kesadarannya memilih untuk mengikuti hasutan daripada iblis. Nah, itu salah satu karya yang dilakukan iblis di masa lampau. Membuat manusia pertama tidak percaya kepada firman Allah, kepada Allah sendiri. Tapi apakah iblis itu berhenti? Oh tidak, tidak berhenti. Ketika anak Allah, tanda kutip di sini Adam,
Kalau saya katakan Adam itu anak Allah, jangan bingung Bapak Ibu, karena di dalam Injil Lukas, Rasul Lukas itu menuliskan bahwa Adam itu disebut anak Allah. Lukas 3 bisa dibaca. Keturunan Tuhan Yesus dari jalur Levirat. Bahwa Adam itu disebut anak Allah, tapi beda, anak Allah bagi Yesus dan anak Allah bagi Adam itu berbeda, tidak sama. Nah, ketika anak Allah, tanda kutip di sini Adam, berhasil dijatuhkan, maka Adam yang kedua datang ke dalam dunia. Tetapi sebelum Adam yang kedua, yaitu anak Allah yang sejati ini melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kehendak Bapa, dia juga mengalami pengujian. Dan yang menguji adalah pribadi yang sama yang menghasut atau memecah belah Adam. Siapa? Iblis. Caranya pun sama. Dengan cara apa? Memutarbalikkan apa yang menjadi perkataan Allah sendiri, kebenaran Allah. Dan di situ iblis mengatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, dan seterusnya. Sampai 3 kali pencobaan. Salah satu pemikiran yang menarik, mungkin di sini bisa kita pikirkan, tapi di sini saya tidak akan menjawab dulu, karena saya juga belum menyelidiki lebih jauh. Ketika iblis mengatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, apakah iblis tidak tahu bahwa Yesus anak Allah? Ataukah dia tahu, ataukah tidak? Ini makanya saya nggak berani jawab. Kenapa? Kalau dia mengatakan bahwa, kalau dikatakan bahwa iblis itu tahu bahwa Yesus itu anak Allah dalam hal keilahian, karena anak Allah itu adalah firman Allah dalam keilahiannya, maka tidak ada gunanya dia mencobai Yesus. Karena apa? Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun. Dengan demikian pencobaan kepada Yesus, kalau iblis mengetahui bahwa Yesus itu anak Allah, maka dia tahu bahwa tidak mungkin Yesus itu bisa dicobai. Dan tidak mungkin di dalam Matius 4 bagian terakhir menunggu kesempatan yang baik. Injil Lukas dikatakan iblis mundur dan menunggu kesempatan yang baik. Itu nggak akan mungkin terjadi. Tapi opsi kedua, iblis tidak pernah tahu bahwa Yesus itu anak Allah dalam hal keilahian. Dia hanya tahu bahwa Yesus itu lahir secara ajaib. Lahir tanpa Bapa. Oleh kuasa Roh Kudus. Adam pun juga lahir tanpa Bapa. Jadi kalau mengatakan Yesus lahir tanpa Bapa, ya Adam pun lahir tanpa Bapa. Hawa pun juga lahir tanpa Bapa. Makanya bapaknya tidak diketahui, ibunya tidak diketahui. Adam dan Hawa pun juga sama. Nah, kalau pemikiran kedua, pendapat kedua bahwa iblis tidak pernah mengetahui bahwa Yesus itu anak Allah dalam keilahiannya. Dia hanya menyamakan Yesus sebagai anak Allah itu sama dalam kadar kemanusiaannya seperti Adam. Iblis merasa bahwa dia yang dulu dapat menjatuhkan Adam, dia sekarang juga dapat menjatuhkan Yesus. Makanya dia mencobai. Dan ketika pencobaannya gagal, dia mundur dan menunggu kesempatan lagi untuk mencobai Yesus. Nah, ini dua opsi, dua opini. Ini belum saya gali secara mendalam. Belum saya gali. Tapi saya bagikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga ikut mikir. Bahwa ternyata isu-isu teologi itu begini toh. Jadi jangan pernah mengatakan, oh sekolah teologi, kalau nggak bisa sekolah ya masukkan aja sekolah teologi. Nanti kan gimana? Jangan ngomong begitu Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan salah satu di dalam pemikiran teologi. Nah iblis menunggu kesempatan yang baik. Dan kesempatan itu didapatkan lagi pada saat kapan? Pada saat Yesus di Taman Getsemani. Walaupun di situ dikisahkan tidak ada iblis, tetapi Yesus mengalami suatu pergumulan di dalam dirinya. Tetapi Yesus mau menerima cawan itu. Yesus kan mengatakan sekiranya mungkin kan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu. Kehendakku di sini adalah kehendak Yesus sebagai manusia.
manusia sejati yang punya ketakutan, manusia sejati yang punya keterbatasan, dan dalam segala sesuatu sama dengan manusia. Tetapi cuma satu yang membedakan, yaitu dia tanpa dosa dan dia tidak dilahirkan di dalam dosa. Sementara kita dilahirkan di dalam dosa. Makanya itu kita semua dapat dan pasti berbuat dosa. Karena kita dilahirkan di dalam kodrat yang sudah jatuh. Karena Adam sudah jatuh, seorang yang menggadaikan dirinya kepada Tuhan, dia adalah hamba dari Tuhan itu. Ketika Adam melanggar perintah Allah, dia menggadaikan dirinya kepada Tuhan segala dosa. Dengan demikian, maka Adam menjadi hamba dosa. Dan di dalam hukum PL, anak seorang hamba adalah milik dari tuan itu. Dan seterusnya. Jadi kalau anak ini, seorang hamba punya anak, hamba ini kan mengabdi kepada tuannya. Ketika hamba ini mati, dia punya anak. Anaknya dari hamba ini otomatis menjadi hamba dari tuan ini. Nah, ketika tuan ini mati, dia punya anak, otomatis anaknya ini juga mengabdi kepada anak tuannya ini. Seterusnya begitu. Seterusnya seperti itu. Nah, hamba dosa, maka semua keturunannya juga kita adalah hamba dosa. Kita semua dilahirkan di dalam dosa, makanya itu. Sementara Kristus itu tidak dilahirkan di dalam dosa. Benihnya bukan dari benih manusia, makanya bukan benih Adam. Makanya di dalam Kejadian bukan disebut keturunan laki-laki, tapi keturunan perempuan. Jadi bicara keilahian Yesus itu, itulah kita memahami bahwa Kristus itu tanpa dosa dan dia tidak memiliki kodrat dosa. Sementara kita dilahirkan di dalam dosa. Itu yang membedakan. Kemanusiaan Kristus adalah kemanusiaan sama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ini yang harus kita pahami dulu. Nah, iblis ingin mencoba Yesus dengan cara yang sama sebagaimana dia dulu berhasil menjatuhkan Adam. Tetapi tidak berhasil. Nah, ketika Yesus memutuskan untuk taat kepada Bapa, naik ke atas salib, iblis menganggap bahwa dengan matinya Yesus maka selesai. Dan barulah pada saat itu dia menyadari bahwa yang disalibkan ini bukan sebatas anak Allah seperti Adam. Tapi ini benar-benar anak Allah sejati sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau disebut anak Allah itu kita jangan terlalu memahaminya secara kaku ya. Artinya langsung dianggap Allah punya anak secara jasmani, bukan. Banyak istilah anak yang tidak selalu diartikan begitu. Contoh anak tangga. Terus anak kunci. Anak tangga kan bukan berarti tangga punya anak. Anak kunci bukan berarti kunci punya anak kan. Nah, sementara anak Allah tidak diartikan begitu. Anak Allah itu dapat dipahami dalam konteks keilahian dalam pengertian Kristus itu sebagai firman Allah, tapi juga dipahami sebagai mereka yang dijadikan menurut gambar Allah. Siapa? Manusia. Makanya manusia juga disebut anak-anak Allah. Jadi tidak dipahami secara kaku ya. Bangsa Israel di masa lampau juga disebut sebagai anak Allah. Anakku yang sulung kan? Itu pengertiannya anakku yang sulung di antara segala bangsa maksudnya. Jadi Israel itu di dalam konteks PL disebut anak sulung dalam pengertian dia adalah yang pertama di antara umat manusia. Tapi bukan berarti dia lebih manusia daripada bangsa-bangsa lain, bukan. Jadi pengertian anak sulung di PL dan PB itu beda loh ya, jangan disamakan loh ya. Anak sulung di dalam PL ditujukan kepada bangsa Israel di antara segala bangsa. Kristus disebut yang sulung, bukan berarti ciptaan yang permulaan, itu tafsiran yang kacau. Tapi menjadi sumber atau titik pijak daripada segala ciptaan. Artinya apa? Dialah sang pencipta itu. Titik permulaan dari ciptaan artinya sumber, bahwa melalui dia dan di dalam dia semua ciptaan yang tercipta itu ada. Nah, ketika iblis itu berusaha membuat Yesus taat, dia gagal, lalu akhirnya Yesus disalibkan, dia merasa bahwa dengan Yesus disalibkan, maka itu
akhir dari segalanya, tapi dia salah. Di alam maut dia mengalami suatu kehancuran. Kenapa? Ternyata yang disalibkan ini bukan hanya sekedar manusia biasa. Itu kita menariknya dalam iman Kristen seperti itu. Makanya dalam Kidung Paskah Ortodok, si penipu telah tertipu. Itu dalam bahasa kias ya. Si penipu telah tertipu. Si penipu ini maksudnya si iblis itu telah tertipu. Tertipu kenapa? Dia merasa dengan matinya Yesus itu berarti akhir dari Yesus sebagai manusia. Tapi ternyata di dalam kematiannya itu dia menyatakan dirinya bahwa dialah sang firman Allah itu sendiri yang berkodrat Allah. Jadi dari situ kita paham bahwa itulah misteri, salah satu misteri di dalam iman Kristen yang nggak bisa dipahami, yang sulit dipahami oleh mereka yang tidak mengenal iman Kristen. Jadi mereka yang tidak mengenal Kristus, ketika mereka belajar kekristenan, mereka hanya mendapatkan sebagian daripada terang kebenaran itu, tapi belum keseluruhannya. Sementara kita yang sudah mengenal Kristus, kita melihat terang sejati itu ada di depan kita. Nah, iblis ini di masa lalu dia sudah seperti itu. Apakah di masa sekarang dia berhenti? Tidak. Karya iblis di masa sekarang adalah memusuhi umat Allah, membuat manusia yang berdosa tetap di dalam dosanya. Membuat manusia yang berdosa merasa tidak butuh diselamatkan. Membuat manusia merasa bahwa dia tidak butuh juru selamat bagi dirinya. Yaitu memecah belah. Kenapa disebut memecah belah? Kenapa? Dia membuat manusia tidak dapat kembali kepada fitrah ketika manusia itu diciptakan. Manusia diciptakan menurut gambar untuk mencapai keserupaan dengan Allah. Keserupaan dengan Allah itu polanya siapa? Kristus adalah sang gambar itu sejati, sang gambar sejati, dan kita dijadikan menurut pola dari sang gambar itu. Jadi kalau saya kasih contoh, ini ada gambar berwarna ya misalkan, itu kan pola asli. Itu pola aslinya kan ini gambar, saya punya gambar sesuatu, misalkan ikon gini ya. Ini kan gambar aslinya. Lalu saya bawa ke fotokopi, saya fotokopi. Kan jadinya hitam putih. Nah, hitam putihnya itu gambar. Kalau bahasa teologisnya gambar. Nah, gambar ini kan masih hitam putih. Supaya menjadi berwarna gini bagaimana caranya? Kan diwarnai. Nah, diwarnai itu, kalau ketika diwarnai itu sama dengan pola aslinya, nah itu disebut serupa. Tapi gambar ini, fotokopian ini bukan gambar itu sendiri. Contoh pola. Dia cerminan. Kopian, fotokopian. Makanya manusia itu adalah fotokopinya Kristus. Bahasa sederhananya gambar rupa itu fotokopi. Fotokopi hitam putih atau fotokopi yang sudah seperti aslinya, scan-scanan. Nah itu. Nah, iblis berusaha membuat manusia tidak bisa kembali kepada kodrat seperti itu, sebagai rupa. Makanya dia berusaha memecah belah manusia supaya manusia itu tidak dapat dan tidak mau. Bukan hanya tidak dapat, tidak mau. Beda ya, tidak dapat dan tidak mau itu beda. Kalau tidak dapat, dia mencegah. Supaya manusia tidak kembali kepada Allah. Tapi kalau tidak mau, dia mempengaruhi manusia supaya manusia sendiri dalam kehendak sadarnya menolak Kristus. Menolak fakta bahwa dia adalah orang berdosa. Tapi di waktu berjalan, cara memecah iblis bukan hanya seperti itu. Itu dalam konteks yang di luar Kristus. Sementara yang di dalam Kristus memecah belahnya apa? Kita bisa melihat sejarah gereja. Gereja Korintus dipecah belah kan? Ada golongan ini, golongan itu, golongan ini. Golongan Kefas, golongan Paulus, golongan Kristus, golongan Apolos. Itu caranya. Dan tidak pernah berhenti yang seperti itu. Selalu ada aja. Sampai sekarang. Nah, itulah kenapa iblis disebut sebagai pemecah belah, diabalo. Nah, kita yang sudah belajar ini, kita harus peka bahwa dia selalu akan melakukan hal itu kapanpun. Bukan menunggu waktu yang baik saja. Kapanpun dia bisa lakukan, dia akan
lakukan. Nah, kata menunggu waktu yang baik itu jangan diartikan, oh dia lagi mundur dulu, lalu dia tiba-tiba datang. Enggak, bukan itu. Itu menunjuk pada setiap ada celah, dia akan masuk. Gimana caranya? Biasanya melalui apa? Melalui orang-orang yang terpelajar, itu bisa. Dalam gereja ada orang-orang pandai, itu bisa kena. Makanya kita harus berhati-hati. Melalui orang-orang yang punya power, punya kuasa di dalam gereja, itu bisa kena. Atau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kita banyak melihat contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba Tuhan yang jatuh, ya kan? Hamba Tuhan yang jatuh, gara-gara apa? Gara-garanya ya mungkin kadang dia sendiri kan, tapi bisa juga dari faktor keluarga mereka. Yaitu contoh seperti itu. Akhirnya apa? Kehidupannya menjadi sandungan bagi yang lain. Akhirnya orang yang ingin percaya nggak jadi, akhirnya tersandung gara-gara tingkah seperti itu. Nah makanya iblis berusaha untuk menghancurkan, memecah belah dengan cara seperti itu. Kalau orangnya sudah kena, atau misalkan nggak kena, dia akan mencari yang lebih mudah untuk dihancurkan. Ingat, semakin tinggi nama seseorang, atau semakin tersohor nama seseorang di dalam gereja, semakin besar hantamannya. Dan semakin rentan dia untuk jatuh, terkena jerat iblis. Itulah kenapa kita berhati-hati. Nah, ini salah satu dari apa yang menjadi perbuatan iblis, karya-karya iblis di dalam dunia. Udah belajar satanologi kan? Salah satu dari karya perbuatan iblis kan? Ini salah satu loh ya, ini masih salah satu. Kita belum banyak cerita yang banyak, tapi setidaknya Bapak Ibu yang mendengarkan ulasan ini menjadi kita belajar bersama-sama bahwa kita memiliki musuh yang nggak kelihatan. Bahkan dia berusaha menjatuhkan kita bukan dengan wujud langsung datang. Jadi kalau datang dalam wujud genderuwo, kuntilanak itu yang kelas recehan. Tapi yang kelasnya udah kelas tinggi, dia datang dengan cara apa? Dengan cara yang sangat halus, sangat rapi, sangat intelektual bahasanya. Bahasa sangat intelektual. Melalui apa? Kepintaran, melalui apa? Posisi, melalui sarana-sarana yang bisa dipakai apapun itu, bahkan keluarga pun bisa dipakai. Makanya disitulah kita diingatkan oleh Rasul Petrus supaya kita berjaga-jaga. Jangan sampai ada yang ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum. Nah, menariknya adalah Petrus menggunakan ilustrasi iblis sebagai singa. Padahal kita tahu bahwa yang disebut singa itu, singa sejati adalah Kristus. Menarik kan? Iblis menggunakan pola-pola yang sangat serupa. Kristus disebut singa dari Yehuda, tapi iblis juga digambarkan tanda kutip sebagai singa. Iblis digambarkan sebagai ular. Tapi jangan lupa bahwa ular pun dipakai sebagai ilustrasi untuk Yesus. Kok bisa? Ketika di padang gurun orang Israel berbuat dosa, apa yang dilakukan Musa? Membuat tongkat ular. Lalu bintang timur. Bintang timur itu menunjuk kepada Kristus. Tapi iblis pun juga menyerupakan dirinya seolah-olah dia bintang timur. Yesaya 14. Lihatlah bintang timur, putra fajar. Jadi iblis berusaha untuk mengelabui manusia dengan cara mengambil atribut-atribut yang sebenarnya itu adalah milik dari Kristus. Supaya apa tujuannya? Manusia itu terbuai. Tidak fokus kepada Kristus, percaya kepada iblis. Artinya manusia diputuskan hubungannya, manusia dipecah belah hubungannya dengan Allah. Pada hari ini kita belajar tentang karya iblis, salah satunya yaitu memecah belah. Yang mana memecah belah dalam bahasa Yunani, diabalo, itu menjadi atribut dari iblis, sehingga dia disebut dalam bentuknya adalah diabolos. Bahasa Inggris, diablos.
bahasa Arabnya iblis, diablos atau devil. Itu sama, devil itu juga bentuk korup dari diabolos sebenarnya. Dengan demikian maka kita berhati-hati dalam segala kehidupan kita. Jangan ada sampai kerohanian kita kendor. Karena celah sesempit apapun dia akan berusaha masuk dan merusak segala sesuatu. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.